Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam katekesi kita kali ini, kita akan membahas tema reboisasi sebagai gerakan ekologis untuk memulihkan wajah bumi. Bumi adalah rumah bersama bagi seluruh makhluk hidup. Namun rumah kita ini sedang menghadapi berbagai ancaman serius. Eksploitasi sumber daya yang berlebihan, kerusakan lingkungan, deforestasi, dan pencemaran telah menciptakan situasi di mana alam yang seharusnya menjadi sahabat manusia kini sering menjadi ancaman. Banjir, tanah longsor, dan kerusakan ekosistem menjadi bukti nyata dari dampak perilaku manusia yang kurang bertanggung jawab terhadap ciptaan Allah. Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si menyerukan pertobatan ekologis, yaitu perubahan sikap, pola pikir, dan perilaku untuk lebih menghormati ciptaan Tuhan. Salah satu langkah nyata yang dapat kita ambil sebagai umat Kristen adalah dengan gerakan reboisasi atau penghijauan kembali hutan yang gundul. Menanam pohon bukan hanya tindakan lingkungan, tetapi juga merupakan tindakan iman. Sebelum kita masuk ke tema ini secara lebih mendalam, ada beberapa pokok inti yang menjadi pembahasan kita, yaitu yang pertama, dasar teologis dan biblis tentang pelestarian alam. Pada pokok poin yang pertama ini menekankan beberapa hal penting, yaitu 1. Manusia sebagai penjaga ciptaan. Dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 15, Allah memberikan tugas kepada manusia untuk mengolah dan memelihara bumi. Perintah ini bukan berarti manusia boleh mengeksploitasi alam secara sewenang-wenang, tetapi menekankan tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan alam. Namun, kesalahpahaman dengan istilah berkuasa dan menaklukkan sebagaimana terdapat dalam kitab Kejadian bab 1 ayat 28 membuat manusia melakukan perusakan tanpa memikirkan dampaknya. Sebagai orang beriman, kita dipanggil untuk memelihara bumi sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. 2. Harmoni dalam kerajaan Allah. Nabi Yesaya menggambarkan visi tentang harmoni sempurna dalam kerajaan Allah, di mana manusia dan alam hidup berdampingan tanpa saling merugikan. Terdapat dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 6-9, terkhususnya pada ayat 6 yang berbunyi, "Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya." Menunjukkan adanya sikap saling melengkapi dan bukan memusnahkan. Harmoni ini menjadi inspirasi bagi kita untuk menciptakan keseimbangan dan perdamaian di bumi. 3. Ekologi integral dalam ajaran gereja. Dalam Laudato Si, Paus Fransiskus menekankan bahwa kesejahteraan manusia tidak dapat dipisahkan dari kelestarian lingkungan. Merusak lingkungan sama saja dengan menciptakan bencana bagi diri sendiri. Ekologi yang utuh ini mengajak kita untuk melihat bahwa manusia dan alam adalah bagian dari satu kesatuan ekosistem yang saling bergantung. Setelah kita mendalami dasar teologis dan biblis, pokok inti yang kedua adalah reboisasi sebagai tindakan praktis dan spiritual. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan yang gundul. Tindakan ini menciptakan banyak manfaat, seperti mencegah banjir dan tanah longsor, serta menciptakan habitat bagi makhluk hidup. Namun lebih dari itu, reboisasi juga memiliki dimensi spiritual. Menanam pohon adalah bentuk partisipasi dalam karya penciptaan Allah. Dalam tindakan sederhana ini, kita diingatkan bahwa iman harus diwujudkan melalui tindakan nyata untuk menjaga bumi. Ketika kita menanam pohon, kita sebenarnya sedang membantu memulihkan harmoni yang dikehendaki Allah untuk seluruh ciptaannya. Dalam kitab Yesaya bab 11 ayat 6-9, harmoni universal digambarkan dengan begitu indah.
Maka melalui reboisasi, kita tidak hanya memperbaiki kerusakan alam, tetapi juga mengambil bagian dalam rencana Allah untuk membawa damai di dunia. Paus Fransiskus juga menyerukan pertobatan ekologis, yaitu perubahan sikap dari eksploitasi alam menuju penghormatan terhadap ciptaan. Dalam Laudato Si artikel 78 disebutkan bahwa manusia memiliki tanggung jawab untuk melindungi dunia dan mengembangkan potensinya. Reboisasi adalah salah satu wujud nyata dari tanggung jawab ini. Setelah mendalami reboisasi sebagai tindakan praktis dan spiritual, pokok inti yang ketiga adalah langkah-langkah konkret dari komunitas Kristen. Gereja sebagai komunitas iman dapat menjadi pelopor dalam gerakan reboisasi. Langkah-langkah yang dapat ditempuh antara lain: 1. Pendidikan ekologi di gereja. Gereja dapat mengadakan program pendidikan untuk meningkatkan kesadaran umat akan pentingnya menjaga lingkungan. Melalui pengajaran kitab suci, ensiklik seperti Laudato Si, dan pengetahuan lingkungan, umat diajak untuk mengambil tindakan nyata sebagai pelaku dalam pelestarian alam. 2. Kerjasama dalam aksi reboisasi. Penanaman pohon bersama dapat menjadi kegiatan kolektif yang melibatkan seluruh umat Kristen. Selain itu, gereja juga dapat bekerja sama dengan organisasi lingkungan untuk memperbesar dampak gerakan ini. 3. Liturgi dan doa untuk lingkungan. Gereja dapat mengangkat tema ekologi dalam liturgi, seperti Hari Doa Sedunia untuk pemeliharaan ciptaan. Doa bersama untuk bumi juga memperkuat komitmen spiritual kita untuk menjaga lingkungan. Saudara-saudari yang terkasih, pada akhir katekese ini marilah kita menyadari bahwa bumi adalah anugerah Tuhan yang tak ternilai, rumah bersama bagi kita semua. Namun kerusakan yang kita lihat hari ini menjadi pengingat bahwa kita belum menjalankan tugas kita sebagai penjaga ciptaan dengan baik. Melalui katekese ini, saya mengundang kita semua untuk bersama-sama mengambil langkah kecil namun bermakna, yaitu menanam pohon, menjaga lingkungan, dan mendukung gerakan ekologis. Menanam pohon bukan sekedar tindakan fisik, melainkan pernyataan iman kita kepada Allah, Sang Pencipta. Pohon yang kita tanam hari ini mungkin kecil, tetapi dampaknya akan bertahan lama dan memberi kehidupan bagi banyak makhluk, serta menjadi warisan bagi generasi mendatang. Mari kita menjadi bagian dari pertobatan ekologis ini, sebagai wujud cinta kasih kita kepada Allah, sesama, dan bumi. Bersama-sama kita dapat memulihkan wajah bumi ini, membawa harapan baru bagi dunia yang lebih damai, harmonis, dan penuh kasih seperti yang Tuhan kehendaki. Semoga gerakan kecil kita menjadi tanda nyata bahwa umat Kristen tidak hanya berbicara tentang iman, tetapi juga mewujudkannya dalam tindakan. Tuhan memberkati setiap usaha kita untuk mencintai dan melestarikan ciptaannya. Amin.